kamu lagi putus, terus susah move on sama mantanmu. Terus kamu nanya sama aku, gimana caranya biar kamu bisa lepas dari mantanmu. Mau tahu? Kita bahas bareng-bareng. Friends, kalau kita melihat putus cinta ini menyakitkan banget sih ya. Karena sebagian besar dari kita tentu pernah ngerasain. Dan sebuah hubungan yang sudah lama, mungkin bahagia-bahagianya, ya romantis-romantisnya, koneksi antar batin yang udah terjalin akan terasa sangat perih banget ketika hubungan harus terputus karena satu dan lain hal, teman-teman. Kalau kita lihat pas kita merasakan sakitnya diputusin pacar, seolah-olah juga kita menganggap bahwa Tuhan itu nggak care sama kita. Tuhan itu memalingkan wajahnya sama kamu. Nah, itu yang dialami oleh Daud loh, teman-teman. Kalau kita lihat di Mazmur 13 ayat 2, ya, ngomongnya begini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Nah, apakah Tuhan memang begitu tega ninggalin kita ketika kesedihan itu tengah mendera? Tentu enggak, teman-teman. Jangan salah, jangan sampai kamu salahkan Tuhan. Jangan sampai kamu bilang, ih Tuhan gak care sama aku, ih Tuhan gak peduli sama aku. Enggak, teman-teman. Enggak ya. Tapi kita biasa aja merasakan seperti itu akibat tekanan beban, akibat tekanan batin. Terus itu dia bisa nyiksa kita gitu, sampai-sampai kita, waduh, aku kewalahan banget gitu sama diriku. Nah, kita tentu ingin Tuhan segera turun tangan memberi kelegaan. Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan kita mengalami itu semua terlebih dahulu. Tapi Tuhan gak punya tujuan untuk menyiksa, teman-teman. Tapi sebagai pelajaran loh buat kita, ya kan? Mungkin Tuhan mau kita belajar untuk menjadi lebih kuat, belajar untuk lebih tegar, belajar untuk belajar dari kesalahan mungkin yang kita lakukan buat pasangan kita yang mungkin sudah putus dari kita. Nah, mungkin Tuhan juga mau ajarin bahwa nggak ada yang kekal di dunia ini. Semua adalah punya Tuhan, bukan punya kita. Semua adalah punya Tuhan gitu. Nah, atau alasan-alasan lainnya yang dipandang baik sama Tuhan. Tapi satu hal yang pasti aku bilang sama teman-teman, semua itu punya tujuan untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Dan itu haruslah kita sadari agar kita tidak terlena dalam kesedihan berlarut-larut. Kita cek lagi di ayat 4 ya. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Nah, Daud pun berseru dalam kesedihannya. Betapa doa seperti ini pun sering kita panjatkan sama Tuhan. Ya, ketika kesedihan, waduh, nyesakin dada gitu. Wih, sakit banget hatiku gitu, ya kan? Tetapi kita lihat di ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Nah, bahkan lebih dari itu, friends. Dia pun menyanyi buat Tuhan. Nah ini teman-teman, sebab meski di dalam keadaan sedih sekalipun, Daud yakin bahwa Tuhan bisa berbuat baik sama dia. Nah teman-teman semuanya, jiwa penuh duka lara, iya, hati yang serasa teriris, hati yang mungkin sakit gitu, tidak akan mampu bisa berbuat apa-apa jika apa? Kita nggak segera diingatkan agar kita bisa kembali percaya pada pertolongan Tuhan yang pasti dan akan datang pada saatnya. Nah, itulah yang dilakukan sama Daud. Kita baca lagi Mazmur 42:12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Nah ini, teman-teman harus garis bawahi, berharap kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya.
Mazmur 147 ayat 3. Tuhan tahu persis bagaimana rasa sakit yang ditimbulkan oleh patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Lihat sih bagaimana Tuhan berjanji, ya kan? Tuhan janji untuk menyembuhkan, Tuhan berjanji untuk membalut setiap luka-luka yang ada di dalam diri kita yang timbul akibat putus cinta atau patah hati langsung dengan tangannya sendiri. Nah, bukankah janji itu indah, teman-teman? Bukankah harapan itu indah? Tuhan siap sih ngerawat kita hingga pulih seperti semula. Ya, aku pelajarin. Ada 3 hal. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Mungkin dari teman-teman yang baru habis putus cinta sama pacarnya, mungkin ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Dan semoga ini bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, gimana sih kita bisa menghadapi dengan perspektif kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi putus cinta ini? Yang pertama yang saya pelajari adalah bersyukur. Nah, kita bersyukur karena Tuhan sediakan masa depan kita yang lebih baik. Kalau kita lihat di Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan siapkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan gitu loh teman-teman. Nah, kita ngajarin nih bahwa Allah lah yang mengerjakan dalam diri kita dan akan bertindak sesuai dengan tujuannya. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 13, ini berarti bahwa keinginan dan kekuatan untuk menunggu dengan cara yang benar untuk pertandingan yang sempurna kamu adalah karunia dari Tuhan saja. Hal yang kedua, kembangkan iman kamu. Nah, tanpa iman, kamu akan mudah sekali nyerah ketika orang yang dekat dengan kamu adalah orang yang tepat buat kamu, gitu. Ya, kamu gampang kali nyerah, gitu. Iman adalah percaya tanpa melihat bahwa Tuhan akan membawa kamu dan telah mempersiapkan bagi kamu seseorang yang sangat spesial yang mau setia sama kamu sampai akhir hidupnya. Begitu teman-teman. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir adalah lakukan tindakan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah ini, tau gak nih? Iman tanpa perbuatan itu mati. Jika iman kamu gak ditindaklanjuti dengan perbuatan, maka apa yang kita imani jadi sia-sia. Nah, karena itu start untuk dengar-dengar sama Tuhan. Start untuk dengar-dengar sama apa yang Tuhan mau bilang sama hidupmu. Kamu bisa mendengarkannya melalui suara hati kamu. Karena suara hati dan suara Tuhan harus sinkron. Gak ada yang namanya suara hati berbeda sama suara Tuhan. Begitu loh. Percaya, saat kamu mengikuti apa yang dikatakan sama Tuhan, kamu gak akan menjadi kecewa. Ya, bahwa kamu pasti dipertemukan dengan orang yang benar-benar sayang sama kamu. That's it teman-teman. Itu aja hal yang kita lakukan setelah putus cinta adalah 3 hal. 1, bersyukur. Yang kedua, beriman. Dan yang ketiga, lakukan iman itu dengan baik. So, ayo kita banyak belajar sama-sama. Itu ya teman-teman. Ketika kita sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam, ketika kita ditinggal sama pacar kita, mungkin ditinggal sama kekasih kita, mungkin ya kan, baik ketika kita ditinggal atau mungkin baru mengalami putus cinta ya kan, dan sebagainya, gak salah untuk mengambil waktu untuk berduka, untuk berkabung untuk sementara ya kan, untuk nangis di hadapan Tuhan gitu ya. Ada kalanya kita juga perlu waktu khusus untuk memulihkan diri kita. Yang pertama, sekali lagi bersyukur. Dan yang kedua, beriman. Yang ketiga, lakukan imanmu. So teman-teman, ayo kita belajar kembali untuk membina hubungan pribadi kita sama Tuhan. Itu perlu ya teman-teman semuanya. So that's it, episode 4 pada Ayo Bahas Bareng pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk follow ya Instagram, follow TikTok yang ada di bawah sini. So teman-teman, thank you untuk join lagi di Ayo Bahas Bareng hari ini, dan see you di Ayo Bahas berikutnya, and God bless you.